Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kembali lagi dengan saya yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah ini dan bagaimana contohnya? Langsung saja saya akan menampilkan contoh dari teks cerita sejarah. Ini dia. Nah, pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian teks cerita sejarah. Apa sih pengertiannya? Yang pertama, teks cerita sejarah itu harus ada urutan peristiwa. Kemudian adanya kata-kata lampau, dan kemudian teks sejarah itu benar-benar terjadi dan tentu saja memiliki nilai-nilai sejarah. Nah, dari urut-urutan tadi, kita dapat merumuskan, kita dapat memberikan pengertian. Teks cerita sejarah adalah teks cerita yang berisi tentang urutan peristiwa, lampau, benar-benar terjadi, dan memiliki nilai sejarah. Itu merupakan pengertian dari teks cerita sejarah. Nah, materi yang kedua mengenai teks cerita sejarah ini adalah tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Apa saja ciri-cirinya? Kita lihat berikut ini. Nah, ciri-ciri teks sejarah itu ada 3. Yang pertama, ada kronologis, yaitu urutan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Jadi, biasanya dalam teks cerita sejarah itu ada sebelum, saat, dan setelah. Itu merupakan ciri-ciri dari adanya kronologis atau cerita yang berurutan. Kemudian ciri-ciri yang kedua adanya konjungsi temporal. Nah, kalian tahu ya konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung dan temporal sendiri adalah waktu. Sehingga konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti apa ya konjungsi temporal itu? Contoh dari konjungsi temporal itu adanya kata saat, pada, dan juga ketika. Itu biasanya ciri-ciri dari teks cerita sejarah, adanya konjungsi temporal yang di dalamnya ada saat, pada, dan juga ketika. Nah, ciri yang ketiga itu ada berisikan fakta. Tadi ya sudah jelas ya di pengertiannya. Tadi ada berisikan fakta. Jadi cerita sejarah itu berdasarkan fakta, adanya data, dan juga biasanya teks cerita sejarah itu ditandai dengan adanya 5W 1H yang di dalamnya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi yang selanjutnya yaitu adalah struktur teks cerita sejarah. Nah, dalam struktur teks cerita sejarah itu ada 3 struktur. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Orientasi sendiri itu adalah pengenalan atau penggambaran. Itu adalah isi dari struktur yang pertama, orientasi. Orientasi itu biasanya berada dalam paragraf 1 dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua itu ada urutan peristiwa. Nah, biasanya urutan peristiwa ini berada dalam paragraf 2. Apa saja isinya di paragraf 2 atau struktur yang kedua ini? Biasanya berisi tentang urutan kejadian. Urutan kejadian ini berisi dari awal kejadian hingga akhir, sehingga dalam struktur yang kedua ini membahas kejadian-kejadian teks sejarah yang kalian ungkapkan atau yang kalian ceritakan dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga ada struktur reorientasi. Nah, yang pertama tadi orientasi itu adalah awalan atau pengenalan.
Nah, yang ketiga ini reorientasi itu berada di paragraf 3 yang berisi penutup. Jadi yang pertama tadi pembukaan, orientasi, yang ketiga itu penutup, reorientasi. Seperti itu ya. Nah, di reorientasi ini biasanya berisikan tentang pendapat-pendapat penulis yang dituliskan. Pendapat-pendapat itu dituliskan dari keseluruhan teks sejarah yang dia tuliskan. Pendapat-pendapatnya tentang misalnya teks handphone, pendapat penulis tentang handphone, sejarah handphone itu seperti apa, seperti itu. Itu berada di reorientasi atau penutup. Nah, itu dia materi yang telah saya sampaikan mengenai teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat dapat mengindahkan semua materi yang sudah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya jika kalian ada kesulitan dan ingin mengetahui materi-materi yang baru. Sampai jumpa.